Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyah Titi Jamaluddin, mahasiswa Institut Agama Islam dan Keilmuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter dalam menghadapi ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi menjadi fokus perhatian dalam kerangka pembangunan ekonomi global, dan kebijakan moneter muncul sebagai instrumen krusial dalam menanggulangi tantangan ini. Ketidaksetaraan pendapatan dan peluang ekonomi menjadi isu serius yang tidak hanya memengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara, tetapi juga keberlanjutan pertumbuhan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang peran kebijakan moneter dalam merespon dan mengatasi ketimpangan ekonomi menjadi esensial dalam mengarahkan arah pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, mari kita eksplorasi bagaimana kebijakan moneter dapat menjadi katalisator dalam menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi adalah distribusi pendapatan dan kesempatan yang tidak merata antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Ketimpangan ekonomi ini biasanya merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam distribusi pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap peluang ekonomi di dalam suatu masyarakat atau dalam suatu negara. Ketidaksetaraan ekonomi dapat mencakup berbagai dimensi seperti disparitas pendapatan antar kelompok masyarakat, perbedaan tingkat kekayaan antara individu atau rumah tangga, serta perbedaan dalam akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang merujuk pada serangkaian tindakan dan keputusan yang diambil oleh otoritas moneter suatu negara, biasanya diwakili oleh bank sentral untuk mengelola suplai uang, suku bunga, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kondisi moneter dan keuangan dalam perekonomian. Tujuan utama kebijakan moneter ini adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebih atau sangat kurang, mencapai dan menjaga stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pekerjaan dan stabilitas keuangan. Kebijakan moneter seringkali bekerja bersama dengan kebijakan fiskal atau pengelolaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah guna mencapai tujuan makroekonomi secara keseluruhan. Keseimbangan yang tepat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Suku bunga adalah tingkat biaya atau imbal hasil yang dikenakan pada pinjaman atau dihasilkan dari investasi. Ini adalah persentase dari jumlah yang dipinjam atau diinvestasikan yang harus dibayarkan atau diterima sebagai imbalan atas penggunaan uang. Suku bunga memainkan peran penting dalam mengatur aktivitas keuangan dan investasi. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi cenderung mengurangi minat untuk meminjam dan mendorong tabungan. Sementara untuk tingkat suku bunga yang lebih rendah dapat merangsang pinjaman dan investasi. Bank sentral biasanya menggunakan instrumen kebijakan moneter termasuk mengubah tingkat suku bunga untuk mengelola inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Suku bunga dapat berperan dalam memperbaiki ketimpangan ekonomi melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, mendorong investasi. Suku bunga rendah dapat merangsang aktivitas investasi, terutama dari sektor bisnis kecil dan menengah. Ini dapat menciptakan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, stimulus konsumsi. Suku bunga yang rendah membuat kredit lebih terjangkau bagi konsumen. Hal ini dapat mendorong pengeluaran konsumen, mendukung pertumbuhan sektor retail, dan mengurangi kesenjangan konsumsi antara kelompok ekonomi. Yang ketiga, akses terhadap kredit. Suku bunga yang rendah dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap kredit, terutama bagi kelompok dengan pendapatan rendah.
Ini dapat memecah siklus kemiskinan dengan memberikan kesempatan untuk investasi dalam pendidikan atau usaha mikro. Yang keempat, efek distribusi pendapatan. Kebijakan suku bunga dapat memiliki efek distribusi pendapatan melalui pinjaman dan tabungan. Suku bunga rendah dapat meratakan biaya pinjaman, mengurangi beban bunga bagi kelompok ekonomi yang lebih rentan. Yang kelima, pengaruh pada sektor properti dan investasi pasar modal. Suku bunga yang terkendali dapat membentuk keseimbangan dalam sektor properti dan investasi pasar modal. Hal ini mencegah konsentrasi kekayaan yang tidak sehat dan mendukung inklusivitas ekonomi. Akan tetapi, perlu kita ingat bahwa pengaruh suku bunga terhadap ketimpangan ekonomi dapat bervariasi tergantung pada kebijakan moneter secara keseluruhan dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, koordinasi kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya menjadi penting untuk mencapai hasil yang optimal dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Operasi pasar terbuka atau disingkat dengan OPT adalah kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral untuk membeli atau menjual sekuritas seperti obligasi pemerintah di pasar terbuka dengan tujuan mengatur tingkat suku bunga dan likuiditas dalam perekonomian. Dalam operasi pasar terbuka, bank sentral membeli atau menjual sekuritas sebagai cara untuk mempengaruhi ketersediaan uang di pasar dan suku bunga jangka pendek. Terdapat dua jenis operasi pasar terbuka. Yang pertama, pembelian sekuritas. Bank sentral membeli sekuritas dari pasar terbuka sehingga meningkatkan likuiditas di pasar. Pembelian ini dapat membantu menurunkan tingkat suku bunga dan merangsang investasi dan konsumsi. Yang kedua, penjualan sekuritas. Bank sentral menjual sekuritas ke pasar terbuka, mengurangi likuiditas di pasar. Penjualan ini dapat meningkatkan tingkat suku bunga dan mengendalikan inflasi dengan mengurangi aktivitas ekonomi yang berlebihan. Melalui operasi pasar terbuka, bank sentral memiliki kontrol yang lebih langsung terhadap tingkat suku bunga dan suplai uang di perekonomian. Operasi pasar terbuka atau OPT dapat berperan dalam meredam ketimpangan ekonomi dengan beberapa cara, yaitu 1. Redistribusi kekayaan melalui aset finansial. OPT yang diarahkan dengan cermat dapat memengaruhi nilai aset finansial seperti saham dan obligasi. Peningkatan nilai aset ini dapat membantu meratakan distribusi kekayaan dengan memberikan keuntungan kepada pemegang aset yang mungkin termasuk kelompok ekonomi yang lebih rentan. Yang kedua, dampak pada sektor properti. Intervensi pasar terbuka dapat mempengaruhi pasar properti. Peningkatan likuiditas melalui pembelian aset dapat membantu menjaga stabilitas dan mencegah kenaikan harga properti yang ekstrim yang dapat memperparah ketimpangan kekayaan. Yang ketiga yaitu pengaruh pada kredit dan suku bunga. OPT dapat memengaruhi tingkat suku bunga dan ketersediaan kredit. Suku bunga yang terkendali dapat membantu memberikan akses lebih mudah ke kredit kepada kelompok yang sebelumnya mungkin sulit mendapatkan pendanaan. Yang keempat yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Melalui pengaruhnya terhadap suku bunga dan likuiditas, OPT dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Peningkatan aktivitas ekonomi dapat menciptakan peluang pekerjaan dan meratakan peluang ekonomi. Yang kelima yaitu menyelaraskan dampak ke seluruh sektor ekonomi. Dengan mengatur pembelian dan penjualan aset, OPT dapat menyelaraskan dampaknya ke berbagai sektor ekonomi. Hal ini membantu mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan yang tidak sehat di sektor-sektor tertentu. Penting untuk diingat bahwa OPT sebaiknya diterapkan dengan hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang spesifik. Koordinasi dengan kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya juga penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah tersebut secara efektif mengurangi ketimpangan ekonomi tanpa menyebabkan ketidakstabilan lain di pasar keuangan.
Fokus pada inklusivitas keuangan dalam kebijakan moneter mencerminkan upaya Bank Sentral atau Otoriter Moneter untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan keuangan dirancang dan diterapkan dalam memperhatikan akses dan partisipasi yang lebih luas dari berbagai lapisan masyarakat. Inklusivitas keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu dan kelompok, terutama yang berada pada tingkat pendapatan yang rendah atau masyarakat yang terpinggirkan, memiliki akses yang lebih setara terhadap layanan keuangan. Fokus pada inklusivitas keuangan dapat efektif mengatasi ketimpangan ekonomi melalui beberapa cara. Yang pertama, akses keuangan yang lebih luas. Mendorong inklusivitas keuangan berarti memberikan akses ke layanan keuangan kepada mereka yang sebelumnya tidak terlayani. Ini termasuk penduduk pedesaan, pekerja sektor informal, dan kelompok-kelompok ekonomi yang kurang diakomodasi. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi. Inklusivitas keuangan memberikan kesempatan kepada individu dan kelompok yang sebelumnya terpinggirkan untuk memperoleh kredit, menyimpan, dan berinvestasi. Hal ini dapat meningkatkan kapasitas ekonomi mereka, mengurangi ketimpangan dalam akses terhadap modal. Yang ketiga, penggunaan teknologi finansial. Teknologi finansial atau fintech dapat membantu memperluas inklusivitas keuangan dengan menyediakan layanan melalui platform digital. Ini dapat memudahkan akses ke layanan keuangan tanpa kebutuhan fisik yang rumit. Yang keempat, pendidikan keuangan. Program pendidikan keuangan dapat membantu meningkatkan literasi keuangan di kalangan kelompok yang kurang mampu. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih baik memahami dan mengelola aspek keuangan pribadi mereka. Yang kelima, pembiayaan usaha kecil dan mikro. Inklusivitas keuangan dapat difokuskan pada pembiayaan usaha kecil dan mikro yang seringkali dimiliki oleh kelompok yang lebih rendah. Ini membantu menciptakan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang lebih merata. Yang keenam, mengurangi hambatan biaya dan administratif, merancang kebijakan untuk mengurangi hambatan biaya dan administratif yang memungkinkan menjadi kendala bagi kelompok masyarakat tertentu untuk mengakses layanan keuangan. Yang ketujuh yaitu pengurangan kesenjangan gender. Inklusivitas keuangan juga dapat membantu mengatasi ketimpangan gender dengan memberikan akses lebih baik kepada perempuan untuk layanan keuangan. Ini menciptakan peluang ekonomi yang lebih setara. Fokus pada inklusivitas keuangan bukan hanya tentang memberikan akses, tetapi juga memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan cara ini, upaya dapat membentuk fondasi yang kokoh untuk meredam ketimpangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Jadi, ketimpangan ekonomi mencakup disparitas dalam distribusi pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap peluang ekonomi. Kebijakan moneter sebagai instrumen krusial memainkan peran penting dalam menanggulangi ketimpangan ekonomi melalui pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan fokus pada inklusivitas keuangan. Suku bunga rendah dapat merangsang investasi, memperluas akses terhadap kredit, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Operasi pasar terbuka dengan meredam ketidaksetaraan dalam distribusi, kekayaan, dan mengendalikan inflasi juga dapat membentuk fondasi yang kuat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Pentingnya fokus pada inklusivitas keuangan menegaskan pentingnya memberikan akses setara terhadap layanan keuangan melalui akses yang lebih luas, pemberdayaan ekonomi, penggunaan teknologi finansial, dan upaya mengurangi hambatan biaya. Inklusivitas keuangan dapat menjadi motor untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Jadi, secara keseluruhan, integritas strategi dari kebijakan moneter yang cerdas, operasi pasar terbuka yang bijaksana, dan penekanan pada inklusivitas keuangan
dapat membentuk fondasi yang kokoh untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan inklusif berkelanjutan dan adil. Baik, itu saja penjelasan mengenai peran kebijakan moneter dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.